لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya hormati al-mukarram Bapak Haji Aris Kristianto SPD ini nama SPD karena tertulis SPDI ya yang kami hormati Ibu Kepala Desa Penanggal, yang kami hormati segenap pimpinan ranting Muhammadiyah Desa Penanggal beserta ortom-ortomnya, baik pimpinan ranting Aisyah, pimpinan ranting Pemuda Muhammadiyah, pimpinan ranting Aisyah, kemudian Kepala MIM Penanggal beserta jajarannya, yang kami hormati Wabil khusus Ketua Takmir Musola Asifah. Bapak Ibu yang terhormati, tentunya saya masih capek ya karena tadi malam baru pulang dari Jakarta. Namun demikian saya juga kemudian alhamdulillah Pak Ustaz bisa hadir di sini. Perlu kami informasikan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Yang kami hormati pimpinan ranting Muhammadiyah Menaruban, jamaah pengawasan kantor Batur Kemamullah, lalu ini berdoa rasa dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita sambung paling beribadah kenikmatan sehingga pada malam hari ini kita dapat bermuajalah bertatap muka tanpa halangan suatu apapun, dan mudah-mudahan pertemuan malam hari ini merupakan pertemuan yang membawa manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelumnya kami ingin perkenalan terlebih dahulu, walaupun tadi sudah disampaikan. Nama sudah ada di materi di organisasi Muhammadiyah untuk periode Muharramatul 8. Saya diamanai untuk Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah. Jadi ini pas sekali saya bisa berkunjung ke sini karena menjadi tugas kami di Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah. Dan alhamdulillah tadi sudah disampaikan bahwa pengajian ini berjalan 2 pekan, 1 bulan 2 kali. Ini memang rohnya organisasi yang ngaji. Rohnya organisasi itu ngaji seperti ini. Maka dari itu pimpinan ranting Muhammadiyah Menaruban ini satu program yang strategis, program yang bagus. Karena di sini banyak sekali keuntungan. Keuntungan pertama apa? Silaturahmi. Keuntungan kedua, tolabul ilmi. Karena apa? Berarti pimpinan ranting Muhammadiyah Menaruban sudah menyiapkan satu media, satu wadah untuk apa? Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Pimpinan ranting Muhammadiyah Menaruban sudah menyediakan satu wadah seperti bocah terluka hatinya. Terluka hatinya. Karena apa? Originalnya itu saut boleh kedua.
wis wong tuane batalkan sholat tidak berjamaah, tapi melukai hati. Ada kisah yang mungkin kita sudah familiar lagi tentang Rasulullah di saat dikencingi oleh anaknya si Fulan. Ya, di saat Rasulullah membopong seorang bayi, anak ya, kemudian mengencingi bajunya, langsung disambar oleh ibunya. Rasulullah mengingatkan, si Fulan atau Bu, air kencing ini bisa dibersihkan, tapi hati yang terluka oleh sambaran yang kasar, bagaimana cara mengobatinya? Ya, ini jadi bahan dengan kita semuanya, Bapak Ibu. Termasuk di dalamnya nanti apa? Hubungannya dengan gadget, hubungannya dengan HP, hubungannya dengan yang lainnya. Nah, itu memang jadi problem bagi kita semua. Tapi memang itu zamannya anak-anak sekarang di dalam menemukan di zaman yang seperti itu. Nah, makanya saya membuat materi ini sebetulnya agak banyak, tapi saya coba mencantumkan di situ itu ada doa dan ada upaya. Artinya upaya dulu, apa doa dulu itu sih ikhtiar dan doa itu kalau bisa dilakukan bersamaan. Makanya saya cantumkan di situ doanya dulu baru ikhtiarnya. Ya tidak masalah. Kenapa saya mencantumkan seperti itu? Kita kadang melupakan peran Allah di dalam mendidik anak. Kita melupakan itu. Banyak sekali contohnya yang diberikan Rasulullah. Banyak sekali. Dan hal yang mungkin menjadi perhatian kita selaku orang tua, itu ada Rasulullah itu mengajarkan kepada kita ada yang namanya sikap tahawul. Sikap apa? Tahawul. Menate bilang, menate empun angin ini. Tahawul itu adalah mengabaikan kesalahan. Nah ini, mengabaikan kesalahan. Tapi dalam hal apa, Bapak Ibu yang berbahagia? Dalam hal urusan dunia atau hak-hak manusia. Tapi kalau hak-haknya Allah, kita tidak boleh tahawul, tidak boleh mengabaikan kesalahan. Contoh, ini yang dicontohkan Rasulullah itu Anas bin Malik dengan terus ibu. Anas bin Malik itu ikut Rasulullah dari kecil. Anas bin Malik itu ikut Rasulullah dari kecil. Suatu ketika diperintah oleh Rasulullah untuk satu keperluan. Cara gampangnya kita contohkan itu umpamanya ibunya atau bapaknya perintah anaknya kontuku lombok umpamanya. Karena bapaknya ingin nyore lauk sambal, ya. Nah, bila yang namanya anak-anak berjalan menuju warung, di tengah jalan anak batira di bal-balan, anak batira di dus-dusan nekali. Akhirnya wong alane bocah ketemu batire bal-balan gabung. Kemudian atau ketemu batira di dus-dusan senang gabung. Gambarannya Anas bin Malik seperti itu. Kalau di kisah itu sih Anas bin Malik pergi melewati sebuah pasar, kemudian di situ banyak teman-temannya lagi bermain. Akhirnya mampir ke situ, berbocah. Pada seperti kita gambaran kontuku lombok, anak batire dolanan mendalan, jadi single pikiran kepengen dolanan. Nah, akhirnya karena terlalu lama lombok orang bali-bali,
Padahal bapak kayak pengen banget digoleti. Nah Rasulullah mencari Anas bin Malik. Kemudian sampai ketemu di pasar dan Anas bin Malik kaget karena di belakangnya ada sosok tubuh ya, dan itu adalah Rasulullah. Yang dilakukan Rasulullah apa Bapak Ibu? Yang dilakukan Rasulullah adalah memegang bajunya, kemudian tersenyum dan menanyakan, sudah tak kamu lakukan yang aku perintahkan? Tersenyum Bu Pak. Kayaknya beda kalau direct ya. Bocah oh ya. Bapak nih wis ngenteni. Niki pamunten di perumahan bahasa Jawa ngerti ya? Betul. Harus ngomong Jawa orang ngerti. Hah? Ada kan wis ngenteni kan bapak nih semen banget nyore. Lalu sambel nggo colek malah ora bali-bali malah dolanan kan ndek. Tapi kalau Rasulullah itu tahobul itu mengabaikan kesalahan, tidak hanya tersenyum saja, okay. Tidak marah-marah. Nah ini, jadi Bapak Ibu yang berbahagia, yang akhirnya si anak justru apa? Jadi salah tingkah dan caranya zaman siki ya oke lah. Kalau begitu aku lakukan sekarang. Oke, nah ini kita bisa membayangkan apabila anak kita deongkrang domei, ya ngomongin dengan suara yang tinggi, apa yang terjadi Bapak-Ibu? Terluka hati, oke, terluka hati. Nah, yang namanya hatinya sudah luka, agar keseset pesos itu nanti apa? Betadin apa salon pas ya. Kalau hatinya yang luka, nah butuh waktu yang lama untuk menyembuhkan. Maka ini yang betul-betul harus kita perhatikan Bapak Ibu. Jadi misalnya kampung padi itu ditanam, setelah ditanam kemudian dipupuk, disiangi, dewatu dan sebagainya. Kemudian wis mulai melocot, mulai kemungkul, disugi apa bedi-bedi sawah, bedi manuk dan sebagainya. Insya Allah kita akan panen. Oke, jadi yakinlah dengan ikhtiar yang kita lakukan. Yang penting ikhtiar itu sudah sesuai dengan prosedurnya. Nah, yang mau dikatakan begitu. Oke, berarti apa? Kalau kita sudah melakukan ikhtiar lahir, sudah melakukan ikhtiar batin dengan doa dan ketaatan kita kepada Allah, orang usah khawatir Bapak Ibu. Hasil yang tadi saya sampaikan tidak pernah akan mengkhianati proses. Itu pasti. Oke, tengok. Dengan pun sami ngertos lagi. Bocah sing pintar kan karena kepipun waktu, rajin sinau, rajin sinau. Yang tidak begitu pintar apa? Sinaunya denggelongan. Sing belas orang pintar kenapa? Oh, tak sinau. Karena aslinya semuanya itu pintar kabeh, cuma prosesnya sing pada orang tidak mau melakukan proses itu faktornya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, terkait dengan itu, maka mari kita libatkan Allah di dalamnya. Oke, sebab kenapa Bapak Ibu, tanggung jawab kita itu sangat berat. Oke, tanggung jawab dewek berat. Di saat kita mengucap qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Oke, otomatis perempuan yang kita nikahi itu sudah menjadi tanggung jawab kita
sebagai suami. Orang tuanya sudah lepas, tapi suruh dia tanggung jawab kita. Nah ini, jadi kita pertamanya bapak-bapak tanggung jawab kita memang luar biasa bapak-bapak sekalian. Tapi kita tidak usah khawatir, kita sudah diingatkan oleh Allah bahwa ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini sudah sangat jelas. Saya tidak masukkan ke sini ke materi ini. Materinya doa itu. Makanya doa dan beberapa tips yang di bawahnya itu nanti bisa dibaca oleh Bapak Ibu semuanya. Maka saya ingin fokus bahwa mari kita libatkan Allah dalam mendidik anak-anak kita, terutama di saat kita menghadapi era yang sekarang sudah wong bayi dolanan gadget ya, dolanan HP. Ada itu pernah banyak sekali di TikTok misalnya atau di media sosial yang lain dijaluk nangis, lewakan maning menang, ya, kok jaluk maning, maning. Yang penting Bapak Ibu, kita kadang anak kita yang masih sangat kecil, bayi-bayi itu, sing penting aja nanti, sing penting menang, tapi abi dolanan gadget, ayo dolanan HP. Kan saya pernah melihat dengan mata kepala sendiri di sebuah tempat makan, di warung makan itu ada pasangan yang membawa bayinya, ya, lalu ini boleh gorek kayak antara sempat mangan lah. Nah akhirnya diambilkan HP dalam tas, kemudian diputarkan kalau tidak salah itu game itu. Nah makanya karena HP itu tidak bisa kita hindari, ya, misalnya kita menemani bocah, ya tampilkan dengan tampilan-tampilan yang Islami lah. Kan sekarang banyak sekali itu, banyak sekali kisah-kisah, drama-drama yang memang mendidik mereka di dalam Islam. Katakan, banyak sekali. Walaupun mungkin mereka itu kurang suka, tapi insya Allah dengan seperti itu, dibiasakan seperti itu, kemudian tahu kisahnya, insya Allah akan semakin tertarik anak-anak kita semua. Bapak Ibu yang berbahagia, simpulan surat Al-Mu'min ini terkait dengan bahwa kita harus melibatkan Allah di dalam diri anak. Apa alasannya? Ya serahkan kepada Allah. Nah itu. Kemudian zaman sekarang ini zaman yang memang banyak sekali godaan. Adanya perkembangan teknologi ini yang memang harus kita ikuti terus. Jangan sampai kalau kita ibaratnya bertahan dan nabrak atau bendung menjadi bendungan, ya justru kita akan kepayahan di situ dan hasilnya juga bisa kita bayangkan. Makanya Bapak Ibu yang berbahagia, di hadis riwayat Abu Daud, salah sudawatin mustajabah la sakka fihinna da'watul walid wa da'watul musafir wa da'watul madlum. Di sini apa? Ada 3 doa yang mustajab. Ya, ada 3 doa yang mustajab. Salah satunya di situ adalah apa? Da'watul walid, doa orang tua. Nah, jadi orang tua kita sebagai ikhtiar batin kita itu doa aja nanti kelalen.
Salah satu doanya ada di materi itu Bapak Ibu. Oke.